جمالك ما في اثنين، ما شافت مثل عين. وعليكم ورحمة الله وبركاته. Masih kurang semangat. Ini pada lapar apa gimana nih? Ngantuk? Tuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa addim. Lupa deh kayaknya sampai mana tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim ala habibina al-mustafa al-karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarrukan bid-du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma ij'alna khairan mimma yaqulun wa la tu'akhidni mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sakhir lana wa mayyin lana wajib lana quluba ibadika ajma'in minal jinni wal insi wajib lana khawatirhum bil mahabbati daimati qaimati ala dawam bidawamil layli wan nahar wa anta muqallibul qulub wal absar ya aziz ya sattar ya mu'in unsurna nasran azizan waftah lana fathan mubinan wakhul a'dana hidlanan kabiran fadammarnahum tadbiran birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan ceramah saya, marilah kita mengumandangkan sholawat kepada baginda Nabi
mengumandangkan tawasul kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan siapa saja yang mengumandangkan sholawat kepada baginda Nabi, semua cita-cita, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang lagi bingung, mudah-mudahan Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang lagi susah, Allah ganti dengan kesenangan. Yang lagi pada punya utang, mudah-mudahan pada kebayar semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepada baginda Rasul dengan ditinggikan suaranya, ditarikkan surakna, maka eta jalma, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah ala taha. Yang ingin berkah supaya kencang suaranya, salamullah habibillah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul rabbunal qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal wa ni'mal. Alhamdulillah. Sekali lagi, Allahul Rabbunal qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafanal kafi wa ni'mal. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadratul kiram wal muhtaram, para kiai, para ajengan, para ulama, alladzi lam yudkar ismuhum takdiman wa takriman lahum, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, diwincik saurang-saurang, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para kiai, para ajengan yang ada di ini kampung. Wabil khusus teman saya Ustadz Syahroni
ada Abang Rudi yang menjadi wasilah saya bisa silaturahim ke ini tempat. Ayo semuanya ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah, kita doakan para kiai, para ajengan, para ustadz di ini kampung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih panjang yuswa dan sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, dari mulai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, sekaligus Bapak Presiden Republik Indonesia yang diwakili Bapak Lurah. Ayah Bapak Lurah, nah ayah. Mana Bapak Lurah? Pelurah. Pelurah. Oh ada. Alhamdulillah. Ganteng nih Pak Lurahnya ya. Ibu di sini saya kalau ngomong bahasa Sunda pada ngerti nggak sih Bu? Ngerti. Soalnya saya dari Bogor asli Sunda Bu. Kadang kalau bahasa Indonesia mungkin saya insya Allah ceramah nih campur aduk. Gado-gado. Gitu ya Bu. Ayo kita doakan ke pemerintahan kita yang ada di ini kampung, dari mulai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah dan yang lainnya. Mudah-mudahan program-programnya ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada pengatur waktu, penata acara, master of ceremony. Aduh, saya baru kali ini di pengatur waktu, penata acara sama ibu-ibu. Masya Allah, Bu Hajah hatur nuhun, terima kasih sudah ngasih memberikan waktu kepada saya di ini tempat. Mudah-mudahan ini Bu Hajah doain mudah-mudahan sehat walafiatur panjang umur, amin ya Allah ya Robbal. Dan segenap ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di ini tempat, mau yang muda, mau yang tua, anak-anak, nini-nini, kakek-kakek, randa, janda, duda, semuanya. Janda ada janda? Banyak. Ada? Jamu ada jamu? Tahu jamu ibu? Janda muda. Itu buat saya. Jahe ada? Tahu jahe, tahu apa? Janda herang. Jage ada jage, tahu jage? Janda genek. Itu buat Pak Lurah nabi. Pokoknya makum semua yang hadir di ini tempat. Ibu doa kepada Allah di malam ini, mudah-mudahan semuanya yang hadir di ini tempat, bukan hanya kita dikumpulkan di ini tempat saja, tetapi Allah kumpulkan kembali di bawah naungan bendera yang agung, bendera liwaul hamdi, bendera baginda junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah, nih saya nggak panjang lebar ceramah di ini tempat. Ini saya tanya, kemalaman nggak ini? Nggak. Teing. Siap sampai jam 12? Siap. Alhamdulillah Pak Lurah, Kiai di sini mah alhamdulillah semuanya siap, sehingga saya nggak pinjem celi ketika saya tanya mulai jam segini siap, pengajian sampai jam 12. Alhamdulillah. Berarti cirinya orang sini ahli ngawadul. Ngawadul, ngabohong ibu. Ya Allah, siapa yang kuat ngaji dari jam segini sampai jam 12 malam? Ini mau ngajak ngaji saya apa nyuruh jadi wayang golek? Masya Allah ya Bu. Yang penting seperti ini Bu, kalau sama saya Bu ya, yang penting ibu-ibu, bapak-bapak jamaah saya ceramah di sini semuanya pulang pada bawa yang keras, pulang pada bawa saya balik dari sini pulang bawa amplop cenah sih ibu. Ini kelihatan ibu-ibu di sini jurik duit kabeh. Amal Bu. Bu bener Bu, saya dari umur 6 tahun Bu sudah jadi mubalik, sekarang masih jadi mubalik simkuring. Saya ini benar
amplop Bu. Teu beuki amplop Bu. Enggak Bu, saya benar. Teu beuki amplop, yang penting mah doa ijem. Doa, duit ieu mah. Ini benar-benar parura di sini ibu-ibunya jurit duit kabeh. Allahu Akbar. Iya Bu, saya kemana-mana setiap ketemu dengan orang siapa saja walaupun saya tidak kenal, yang pertama saya minta doa. Betul. Karena Bu, biasanya kalau banyak doa berarti itu orangnya banyak dulur ijem. Dulur. Ya mah geus kana duit lagi. Masya Allah Pak Lurah. Tapi alhamdulillah Pak Lurah, Pak Kiai Ajengan, saya sangat bahagia, saya sangat senang sekali diundang ceramah ke ini kampung. Alhamdulillah. Senang. Ibu bahagia enggak? Bahagia Pak, bahagia. Bapak-bapak di sini tarorek ya. Bahagia. Bila kau bahagia, aku pun bahagia. Bila kau merana, aku pun merana. Oh jamaah, coba bareng. Oh jamaah, oh jamaah, oh jamaah. Palinter karena nyanyi. Bahagia ya Bu, memang wajib harus bahagia. Kenapa? Karena berarti kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahagia akan dilahirkannya baginda junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua, yang pertama tuh Bu, saya bahagia melihat antusias kampung sini, orang sini, betul, untuk mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata bahasa Sunda Bu, apa baik semuanya kita lakukan. Ya Bu, kita sodakohkan, berikut apa pikiran, tenaga, harta, waktu, semuanya kita korbankan hanya mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau kata bahasa Sunda, nepikeun ka artos jadi dapros, duit jadi wajib. Duit jadi wajib ya Bu, uang jadi ranginang. Terus naon deui sagala rupa nu aya di dieu nepikeun ka kembang batur nih. Naik. Tahu ini kembang kayak boleh minjem dari tetangga nih. Tahu kan? Tapi Bu, alhamdulillah itu semata-mata apa? Semata-mata kita semua ini mengagungkan, mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saya Bu sangat bahagia melihat antusias orang di sini, terutama Kiai Ajengan, melihat ibu-ibu di sini semuanya garelis, cantik. Alhamdulillah. Semuanya pakai kerudung. Alhamdulillah. Semuanya pakai kerudung. Alhamdulillah. Di sini mah. Di sini tahu dari sini, balik dari sini tahu-tahu dibuka kerudungnya. Tapi alhamdulillah. Ibu, kita ini harus bahagia Bu. Ibu bahagia nggak diciptakan oleh Allah menjadi perempuan Bu? Bahagia nggak Bu? Pak, bahagia nggak ada perempuan di dunia Pak? Bahagia. Harus jujur Pak, sebab hidup tanpa wanita tidak indah, betul. Hidup tanpa wanita tidak ada artinya, betul. Makanya tolong catat Bu, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala Bu? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun ilmumu sebagai perempuan, setinggi apapun derajatmu sebagai perempuan, seluas apapun hartamu sebagai perempuan, harga mati yang menjadi pemimpin keluarga, yang menjadi nahkoda keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu adalah laki-laki, betul. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang pundak? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk menanggung beban keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang punggung? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Ya kurang eueuhan.
Tulang kepala, tulang pundak, tulang punggung ya. Tulang punggung, lupa saya Bu. Gara-gara mati nih. Terus ini terus. Udah beres ini Pak Lurah, udah. Keluarga, betul. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Woi laki-laki, catat. Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk menjadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki, betul. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain ker ditincak, bukan untuk disakiti, lain ker dinyenyeri, tapi Allah ciptakan perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deket jeung hati. Perempuan itu harus dimengerti hatinya, harus diberikan perasaan, harus dicintai, harus dipeluk. Itulah namanya perempuan. Tepuk tangan atau siapa gemil. Ini ibu-ibu di sini pada begini ya. Ya Allah, saya udah bengek-bengek ya. Ngajar redog gue. Tahu ibu ngajar redog tahu? Diem baik udah diangkat-angkat. Itulah namanya ya Pak, namanya perempuan senang dipuja dan dimanja, betul. Makanya banyak perempuan yang tergoda dengan bujuk rayunya laki-laki buaya. Betul. Tapi ibu hadirin rahimakumullah, ibu semuanya pengen masuk surga enggak? Masalah surga harus semangat Bu. Pak, pengen masuk surga? Pengen? Tapi dilihat-lihat kayaknya ada banget surga di sini. Bener Bu. Apalagi kita Bu. Apalagi kita wali saja Pak. Wali yang Allah Subhanahu wa taala kasih kelebihan, wali yang Allah Subhanahu wa taala kasih karamah, wali yang Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat zuhud dunya, wali masih teriak-teriak di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata wali, ilahi lastunil firdausi ahla, ya Allah saya tidak pantas masuk surga ya Allah. Wali masih teriak-teriak tidak pantas masuk surga, apalagi kita. Betul Bu? Betul. Apalagi orang, apalagi ini nih yang berbicara, betul. Apalagi saya yang berbicara tidak pantas masuk surga, tapi saya berdoa di ini malam, di malam keberkahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keagungan baginda Rasul, dengan kemuliaan baginda Rasul. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di ini tempat dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Surga agung tidak Bu? Pak, surga agung tidak? Agung tidak? Suci tidak? Tinggi tidak? Catat Bu. Pak, surga yang agung tidak Allah simpan di bawah telapak kaki para malaikat Bu. Surga yang agung tidak Allah simpan di bawah telapak kaki para nabi. Surga yang mulia tidak Allah simpan di bawah telapak kaki para rasul. Surga yang suci tidak Allah simpan di bawah telapak kaki para ulama. Tapi Allah memuliakan para ibu Pak. Allah memuliakan para wanita. Allah memuliakan perempuan. Surga yang agung, surga yang suci. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga yang agung, surga yang suci Allah simpan di bawah telapak kaki ibu-ibu. Betul? Itu jangan diliatin. Nah ibu-ibu mah nanti anak ini nih nanyain ke rumahnya, mah surga mana mah surga. Ibunya kesel, belum kusip. Anaknya bingung, mah kok surga nanti barulah. Udah bau acem, hitam rorong behen tuh kata si bapak.
Saya bingung Pak, rorombehan bahasa Indonesianya apa ya? Masa perpecahan antar suku? Bener Bu, di saya juga ada di sono ibu-ibu so Indonesia gitu datang ke dokter punya penyakit rorombehan Bu. Kata si ibu datang ke dokter, "Dok," katanya, yang namanya ke dokter mah nggak ada yang bilang uang, nggak ada yang bilang mamang. Mau dokter siapa aja tetap panggilnya Dok, betul? Kata si ibu, "Dok," katanya. Gitu. Itu ya kalau satu dokternya, kalau banyak dok. Udah kayak kerupuk kulit. "Dok," kata si ibu. "Iya Bu, ada apa?" "Saya punya penyakit Dok." "Penyakit apa?" "Merombe." "Merombe, gampang Bu," katanya. "Merombe mah apa Dok obatnya?" "Gampang, menggusruk." Jadi kalau merombe obatnya apa Bu? Menggus. Kembali ke laptop. Jadi surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci ditenden, disimpan oleh Allah di bawah telapak kaki ibu. Artinya keridhaan Allah itu ada di keridhaan seorang ibu. Betul? Betul. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada di keridhaan ibu-ibu, bendunya Allah ada di bendunya ibu. Jadi saya berpesan kepada orang sini saya berpesan semuanya, mau anak-anak, mau yang muda, mau yang tua, aki-aki, ini janda, randa, duda, semuanya saya berpesan, jangan macem-macem terhadap seorang ibu. Lidah ibu itu tajam. Tidak ada yang mampu melebihi doa seorang ibu terhadap anaknya Bu. Tidak ada hijab doa seorang ibu dengan Allah. Tidak ada yang mampu menembus 7 lapis langit kecuali doa ibu terhadap anaknya. Habib As-Satiri menerangkan, pernah berkata bahwasannya doa indung ka ayah melebihi doa 70 wali kutub. Awas, doa ibu terhadap anak itu sama setara dengan doa seorang rasul terhadap umatnya. Maka jangan macam-macam Bu terhadap seorang ibu. Boro-boro doa benernya Bu. Doa salahnya seorang ibu terhadap anak dikabul Allah. Amin. Doa salahnya, kalau kata orang Banten Bu, kata orang sono, anak yang durhaka itu, kalau kata orang sono, anak yang durhaka itu kaluhur mual sirungan, kahandap mual akaran, lamun dileuweung kayu dangder, lamun dilembur kayu randu, dipakai pamikul bengkung, dipakai pangiket bingkeng, dipakai suluh, terwai-wai acan, kalah capek kanu niu paling banter, dipakai tarumpah, diluhur dicekek, dihandap ditincak, paling jago nincak dikotok. Nah, ngerti nggak? Hah? Ngerti. Itu kata orang Banten begitu Bu. Jadi kaluhur mual sirungan, kahandap mual akaran, yang artinya anak yang durhaka terhadap orang tua tidak ada sejarahnya dari mulai Nabi Adam sampai sekarang. Anak yang durhaka terhadap orang tua tidak ada sejarahnya. Anak itu akan menjadi anak yang sukses Bu. Tetapi anak yang sukses adalah anak yang senantiasa menghormat kepada kedua orang tuanya. Betul? Betul. Maka mudah-mudahan khususnya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini semuanya pun mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ibu pingin punya anak soleh, pingin banget. Alhamdulillah. Ibu, kalau kata si orang Bandung mah ada pepatah buat anak yang soleh. Siap. Jang hirup teh tegampang, tecukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Betul? Jang jalan kahirupan henteu sapanjang datar, aya mudun jeung tanjakan, kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada benghar, salawasna kudu syukur, eling kanu maha agung, kada hidup bisik kupur. Ngerti? Di sini mah nggak ada yang tepuk tangan.
Udah pengennya juga tadi Bu. Orang mudeng pisan. Allah, banyaknya orang Jawa. Itu artinya Pak, kalau pingin punya anak, biar anak kita enggak menjadi anak yang kufur, biar anak kita soleh, biar anak kita tahu terhadap agama, kita harus banyakin dia suruh ke pondok pesan. Jadi solusinya biar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, solusinya kita anterin tuh anak kita ke pondok pesan. Alhamdulillah. Ibu, nih ngaji sedikit Bu. Oh saya belum perkenalannya Bu, betul? Tapi udah tahu kan? Oh belum. Tadi namanya siapa tuh di situ? Ustadz Jamaluddin An-Nasrullah. Cuman suka disebut Kipekung. Tahu? Kade tadi kata Pak Haji Kipeking katanya. Aduh, nyeri Bu disebut Kipeking. Kipekung. Nah, apa sebabnya disebut Kipekung Bu? Peci jangkung, bener 100 buat Bu Haji. Alhamdulillah. Nah, Ibu tadi pas datang ke sini ada ibu-ibu di sebelah sono, nggak tahu siapa. Datang sama saya, Masya Allah. Masya Allah. Lihat apanya? Lihat pecinya. Saya akan balas nih Bu. Siap? Siap. Dina wajan ngangen kangkung, dibungkusnya pakai koran, sok sanajan pecina jangkung, tapi jika Aldebaran Bu, jika tuh bisa Bu, kasep tuh iya ada cowok, kalau cewek mah metong Bu. Tapi alhamdulillah, aduh ya Allah, bungahnya bahagia semuanya, alhamdulillah. Ini sebenarnya lagi apa nih? Lagi memeriahkan bahwa dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kenapa kita harus cinta kepada baginda Rasul? Kenapa Kiai kita harus cinta kepada baginda Nabi? Sehingga kita harus membacakan banyak-banyak baca sholawat, membacakan banyak-banyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, sehingga kita harus mengagungkan dengan dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bu, walaupun Rasul tidak nyuruh untuk kita mengagungkan dengan kelahirnya beliau, tapi kita lihat Ibu pengorbanan beliau, pengorbanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, sehingga kita semua tahu agama Islam, kita semua tahu bab-baban agama, kita tahu mana yang haram, mana yang halal, kita tahu mana hak dan mana yang batil. Itu adalah semata-mata perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tidak sampai di situ Bu, baginda Rasul memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Islam, tidak sampai di situ selama hidupnya saja Bu. Pak, kalau ingin tahu pengorbanan baginda Rasul untuk kita semua sebagai umat baginda Rasul, sehingga baginda Rasul ketika sakaratul maut pun yang dipikirkannya adalah kita semua sebagai umat akhir zaman. Rasul tidak memikirkan istri-istrinya, Rasul tidak memikirkan anaknya, Rasul tidak memikirkan para sahabatnya, tapi Rasul ketika akan dijemput oleh malaikat Israel, yang ditanyakan adalah keselamatan kita sebagai umat akhir zaman. Tuh, Rasul saking sayangnya kepada kita Bu, yang dipikirkan oleh baginda Rasul ketika sakaratul maut pun Rasul mikirnya kita Bu. Apa kita tidak malu dengan pengorbanan Rasul sehingga kita ingin mengorbankan harta tahta, terus pikiran dan lain sebagainya untuk baginda Rasul, junjungan kita yang dicintai seluruh alam, yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Kita sebagai umatnya apakah tidak malu terhadap beliau? Sehingga baginda Rasul Bu, ini sejarah sedikit Bu, ketika baginda Rasul didatangi malaikat Israel. Assalamualaikum. Batu. Assalamualaikum.
Kata malaikat Ijro, masuk ke mana? Ke rumah baginda Rasul. Di situ ada Sayyidina Fatimah, langsung dibuka pantoknya, pintunya Bu. Kata baginda Rasul, siapa di situ? Saya baginda Rasul, saya malaikat Ijroil yang akan mencabut nyawa engkau sekarang juga dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Bu, ini dalam sejarahnya menjawab, nanti dulu malaikat Ijroil, tenang katanya. Saya coba jemput dulu malaikat Jibril. Kata siapa? Kata baginda Rasul. Untuk apa? Jemput dulu malaikat Jibril. Terus malaikat Ijroil menjemput malaikat Jibril ke langit, Bu. Malaikat Jibril datang, Bu, menghadap baginda Rasul. Siap baginda Rasul, ada apa gerangan memanggil hamba? Kata malaikat Jibril. Kata siapa? Malaikat Jibril. Lalu kata baginda Rasul begini, Bu, wahai malaikat Jibril, saya akan dicabut nyawa detik ini juga, menit ini juga oleh malaikat Ijroil. Tolong tanyakan kepada Allah, apa jaminannya untuk saya dan umat saya di akhir zaman? Tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala jaminan untuk saya dan untuk umat saya yang di akhir zaman. Lalu malaikat Jibril naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nanya kepada Allah, ya Allah, kekasihmu baginda Rasul, kekasihmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dicabut nyawanya, tetapi beliau meminta pertanyaan kepadamu, apa jaminannya? Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, Bu, wa haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Kata Allah, bejakan, berikan kabar ini kepada baginda Rasul, wahai malaikat Jibril, bahwasannya kami, bahwasannya saya yang agung sang Khalik telah mengharamkan surga untuk nabi-nabi terdahulu sebelum surga itu dimasuki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kabar berita oleh malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Rasul. Tetapi ketika mendengar kabar berita tersebut, baginda Rasul tidak ada senangnya, Bu. Tidak ada gembiranya dalam raut wajahnya tidak ada gembira sama sekali, Bu. Kenapa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan lagi kepada Rabb, tanyakan lagi kepada Allah, wahai malaikat Jibril, jaminannya untuk umat akhir zaman, jaminannya untuk umatku yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah berbarengan denganku, nanti di akhir zaman akan seperti apa? Lalu malaikat Jibril naik lagi bertemu dengan Allah menanyakan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, Bu, wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Kata Allah bilangin kepada junjunganku, kepada makhluk yang dicintai yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya surga Allah sudah haramkan untuk umat-umat terdahulu sebelum umat baginda Nabi masuk duluan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Jadi surga sudah diharamkan oleh Allah untuk umat-umat terdahulu sebelum umat baginda Rasul, umat akhir zaman masuk duluan. Kemana? Ke surganya Allah Subhanahu. Saking cintanya, Bu, baginda Rasul sudah mendengar kabar gembira seperti itu, Rasul sudah pasrah kepada malaikat Ijroil. Ijroil, silahkan cabut nyawaku sekarang juga. Saya sudah merasa tenang, saya sudah merasa gembira apabila umatku sudah Allah jaminkan masuk surga semuanya. Alhamdulillah. Dari situ malaikat Ijroil datang kepada baginda Rasul, terus mencabut nyawa baginda Rasul. Tidak sampai di situ saja pengorbanan baginda Rasul untuk kita, Bu. Tidak sampai seketika di situ saja, tetapi ketika Rasul dicabut nyawanya sudah sampai genggrong di sini, Bu. Sudah sampai di sini, dia masih menjerit, dia masih memikirkan kita sebagai umatnya. Kata baginda Rasulullah SAW terhadap malaikat Ijroil, apakah seperti ini sakitnya dicabut nyawa? Apakah sesakit ini dicabut nyawa, wahai malaikat Ijroil? Kata baginda Rasul.
Wahai Israel, sehingga di situ baginda Rasul masih mengancam kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, janganlah kau timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada umat-umat akhir zaman. Timpakanlah semua sakitnya sakaratul maut ini kepadaku. Oh, pengorbanan baginda, alhamdulillah. Seperti itu pengorbanan baginda Rasul kepada umat akhir zaman, yaitu kepada kita yang ingin dicintai oleh baginda Rasul. Maka kita sepatutnya sewajarnya mengingat dilahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kita cinta kepada baginda Nabi. Sebab Bu, ini cinta kepada baginda Rasul ini cinta yang ajaib, Bu. Betul Pak? Ajaib tidak? Kan kita kalau cinta ibu, cinta kepada bapaknya, mulai dipandang dulu baru bisa cinta. Mulai bertemu dulu baru bisa cinta. Tapi kita harus cinta, wajib cinta kepada baginda Nabi. Kita pernah memandang wajah Nabi belum? Belum. Kita pernah bertemu Nabi belum? Belum, Bu. Kata baginda Rasul, almar'u ma'aman ahabba. Awas, siapa saja yang mencintai sesuatu waktu di dunianya, kata baginda Rasul, maka itu orang akan dibarengkan oleh di mana? Di alam-alam mahsyar nanti. Di yaumil akhirat dia akan berbarengan dengan orang-orang yang dicintai selagi kita di dunia, Bu. Jadi kalau ibu cinta kepada si Lesti, ibu cinta, sayang, apa namanya, resep, suka kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang munafik, Bu, nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan mereka. Tapi kalau kita selagi di dunia cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, benar-benar cinta dari hati, insya Allah kita akan dibarengkan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah kita juga bisa melangkahkan kita ke ini pengajian. Alhamdulillah. Walaupun dengan berat, namanya juga ke pengajian mah beratnya banyak. Berat namanya ke pengajian kalau tidak dengan diiringi keimanan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Bu yang mau, banyak yang belum mau kita datang ke pengajian, Bu. Sedangkan datang ke pengajian ini, Bu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, Bu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, sejak niat ibadah mencari ilmu, maka itu oleh Allah dihitung ada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau mati dia dalam keadaan apa lagi mencari ilmu, maka matinya itu mati syahid. Mudah-mudahan malam ini banyak yang mati. Takut. Mudah-mudahan kita panjang dan sehat walafi. Amin ya Robbal. Bu, kalau minta panjang umur sama Allah, jangan minta panjang umur doang, tapi kita minta panjang umurnya, umur ibadahnya. Amin ya Allah ya Robbal. Sebab banyak Bu di luaran sana Pak yang Allah kasih panjang umur, tapi panjang umurnya panjang umur maksiatnya. Betul? Betul. Kita inginnya panjang umur ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kemengajian kelihatan ininya Bu di sini juga. Baru di bawah berapa menit aja sama saya Bu ngaji sudah pada alang geso begini. Yang duduk ada, coba bantuan Bu, bantuan. Yang duduk ada, yang nantung ada, yang nundutan ada Bu, ada. Yang udut baik. Loba. Yang garatel bujur wae banyaknya Bu, betul. Namanya juga di pengajian Bu, baru setengah boro-boro sejam 2 jam. Pengajian yang mingguan aja Bu, baru seberapa menit udah pingin pulang bae, betul. Betul. Kalau tidak diiringi dengan iman yang ada dalam diri kita, betul. Kalau kata di sana mah Bu, ada nyanyian Sunda, tapi ini saya diolah lagi Bu, pakai apa namanya kata-kata yang membuat, yang membangkitkan kita untuk mencari ilmu, betul. Mapai jalan satapak, ngajuk-juk ke pengajian, betul. Tekarasa capena sebab didukung ku iman, betul. Bu,
Kita nggak bakalan capek ke pengajian kalau iman kita dengan sempurna, betul? Maka mudah-mudahan keimanan kita yang Allah berikan kepada kita hari ini sampai ila yaumil kiamah, sampai kita dijemput nyawa oleh Allah, iman kita tetap ditangguhkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Alhamdulillah. Ini udah jam berapa nih? Setengah 10. Tadi jam berapa tadi? Ini boleh Bu minum boleh? Ya nggak apa-apa, air putih juga. Soalnya banyak. Oh itu waninya teh di nupoek, itu mah hayang naon. Ya Bu, nggak apa-apa, air putih juga kan banyak iklan air putih juga di televisi. Betul, air putih adalah air yang sangat murah sih ya. Murah. Ya Allah Rabbi, bagaimana caranya ku kan betah ceramah, segini saja aku resah gelisah, jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir susu pun tak tersedia. Ya kan pantas nama lagi dingin-dingin begini mah kopi. Punten panitia punten sanes giliran ngabejaan ngelingan. Halo Robi, punten imah sanes giliran ngabejaan. Jangan susah susu Bu, jangan. Saya aslinya sebenarnya orang Ciamis Bu, bukan orang Bogor, cuman istri orang Bogor. Biasa kalau di Ciamis itu bahasanya lemes, kalau di Ciamis bukan susu Bu, di sana mah disebutnya apa? Nenen katanya. Ada yang tahu nenen katanya. Iya benar di sana mah. Jadi ibu kalau ada ustadz kiai datang ke rumah ibu, tok assalamualaikum, langsung tawarin, ustadz mau kopi, mau teh manis, mau kan enak kedengerannya, jangan susah susu ah. Ya boleh, ya boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu kembali ke laptop. Ya Bu, begini, ini adalah pengajian Bu. Bahkan Bu ada sindirannya kalau pengajian itu Bu. Ini kan muludan, namanya muludan. Ya Bu, memperingati Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau didengerin ada sindiran enak nih Bu. Siap? Siap. Padudan, udud padudan, aduh cemimin. Ayah cemimin. Sorry Min. Kirain nggak ada. Atau jangan cemimin, ceoda. Ada? Ebah, Lilis, Mae Saro, Moe Sirah. Jangan itu loh. Mae Munah ada. Moe Mane. Udahlah cemimin aja, mudah-mudahan cemimin saya doain panjang umur ila yaumil kiamah. Amin. Cemimin batur jangan udah pada apa namanya meninggal, ini udah pada meninggal tinggal cemimin sendiri. Udah cemimin mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat. Ya Robbal. Duh alhamdulillah Bang Rudi hanet panas. Aduh paehannya sekalian aing teh. Udah cemimin aja, cemimin, siap cemimin. Siap. Aduh ya Allah Rabbi. Padudan, udah padudan.
aduh cemimin naik taksi kehujanan muludan tiap tahun cemimin ikut muludan miwa ibu Maisyarah ada kasalaki mah angger ngalawan Cocok. aya nu sok ngalawan kasalaki ada Pak banyak apa sedikit banyak ini nggak goblok. Jangan suka ngelawan terhadap suami. Tapi tenang Bu, sejujurnya biasanya Kipekong itu suka mengangkat derajat wanita Bu. Siap? Sabab di mana-mana juga Pak Bu. Anu sok rame, kalau rame pengajian itu kebanyakan ibu-ibu, makanya Kipekong spesialis ibu-ibu. Tenang Pak, tenang, kayak dibela deui ku aing. Bu, Pak dengerin. Sejujurnya kalau saya jujur di sini banyak sekali kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami, tapi kebanyakannya dilakukan oleh seorang istri. Betul? Ngaku Pak. Ngaku betul. Pak ittaqullah Pak, sing-sieun ku Allah, harus takut dengan Allah, betul. Ibu-ibu teh amanah ti Allah, betul. Ibu-ibu itu bukan pembantu Pak, betul. Oh, atoh seneng kok aing diangkat. Lihat saja Bu, betul nggak? Kenapa Ustadz bilang seperti itu? Sebab banyak sekali kewajiban yang harusnya dilakukan oleh seorang suami, tapi dilakukan seorang istri. Ngomong Bu, ngomong. Siap. Nyuci salaki. Nah, ibu salakinya ya. Oke, siap. Bantuan aing beserat ya. Nyuci salaki, nyesehan, ngistrika, ngurus anak, nyusuan anak. Bener Pak, Bu, bener. Seharusnya sesuai syariat wajib yang menyusui anak itu adalah lelaki Bu, betul. Yang wajib menyusui anak itu adalah lelaki. Tetapi kusabab laki-laki nggak punya susu, maka dilempar kepada perempuan. Tapi tenang Bu, satu tetes daripada air ASI yang dikeluarkan oleh ibu, Allah Subhanahu wa taala kasih 10 pahala. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu kalau kepada suami ulah sok jangan suka melawan. Jangan apa Bu? Jangan melawan. Tuh Pak. Ya, sebenarnya banyak sekali kewajiban yang Allah berikan kepada kita selaku suami, tapi kebanyakan di apa? Dipigawe, dikerjakan oleh seorang ibu. Betul Bu? Ibu-ibu agak gampang Bu. Dengerin Bu ngaji satik. Ibu-ibu gampang. Kalau ibu pingin masuk surga gampang Bu. Pertama, ibu ibadah yang rajin kepada Allah, puasa Ramadan. Yang kedua, hanya apa? Turut tumut kepada suami. Turut kepada suami. Nurut pada suami. Kalau kata suami, Mama, udah tuh cuciin baju, cuciin. Ma, urus tuh anak, Ma, ngejo. Betul. Atuh Ustaz katanya kau balik lagi ke Ece. Tadi katanya apa namanya wajib suami, tetapi kok kembali lagi. Ini mah keterangan Bu. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, sedangkan ridho Allah fi ridho zauj Bu. Untuk ibu-ibu, untuk para wanita yang sudah punya suami, ridho Allah ada di ridho seorang suami. Betul. Jadi kalau ibu meninggal ketika ada keridhaan dari seorang suami, maka Allah akan meridhoi dan ibu akan masuk surga dari mana pintu mana saja yang ibu kehendaki. Pengen atau ibu gampang, ibu-ibu mah sebenarnya banyak sekali pekerjaan ibu-ibu yang membuat ibu-ibu gampang masuk surga. Saya tanya, lelaki, bapak-bapak, Bu,
Di bapak-bapak ada men nggak? Men tahu men? M. Tahu M? Datang bulan. Tahu? Tahu? Di bapak-bapak ada men nggak? Ada mencret. Ibu, di ibu-ibu ada mens ya bu, menstruasinya bu, betul. Tapi ibu-ibu ketika menstruasi Allah Subhanahu Wa Taala ketika satu tetesnya yang dikeluarkan, Allah akan memberikan 10 panghampura untuk kita, magfirah untuk perempuan. Satu tetes darah yang ibu keluarkan, Allah akan memberikan pengampunan 10 pengampun. Alhamdulillah bu. Saya tanya, dosa ibu banyak nggak? Banyak. Kalau banyak men aja selamanya, cibruk katanya. Bapak-bapak liur, aing liur. Nah iya pusing, baru dikasih men seminggu aja udah puyeng, betul. Ngaku aja pak, ngaku. Saya juga ngalamin. Betul. Tapi ibu-ibu hadirin rahimakumullah, ibu-ibu mah gampang. Saya tanya bu, nyuguhin air sama bapaknya buat bapaknya kalau pulang kerja bu, gampang tidak bu? Ngasih makan bapaknya ketika pulang kerja, pulang kantor, pulang dari mana saja, gampang nggak? Gampang. Gampang betul nggak? Gampang kan? Ya dikasih duitnya gitu sama si bapak ya pak, ya gampang. Betul. Tapi ibu-ibu di sini mah saya udah ngelihat sih. Masya Allah pak, di sini masalahah semua. Lamun bapak pulang dari kantor, pulang dari masjid, biasa langsung dirontok tangan bapak tuh, dicium bolak-balik. Begitu kan pak? Ibu cium tangannya seorang suami, bu cium, betul. Nah Ustaz harus dicium, kenapa harus dicium tangan suami? Bu, melihat saja seorang suami itu pahalanya sama dengan melihat Hajar Aswad bu. Betul. Komo kalau salakina hararideng. Udah kayak apa Hajar Aswad saja. Benar bu. Satu pandangan seorang suami terhadap suami itu pahalanya seperti melihat Hajar Aswad. Kalau mencium seorang suami, maka itu sama saja dengan mencium Hajar Aswad. Betul. Hajar Aswad kan hitam, betul bu. Apalagi kalau tarang suaminya hitam, udah kayak Hajar Aswad aja. Bu benar. Dilihat dalam kitab Uqudul Ijen, itu adalah bu, pahalanya wanita mencium keningnya seorang suami itu ibu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan 70 dosa ibu-ibu maruragan siap. Satu kali cium 70 dosa. Satu kali nyi, 2 kali nyium berapa dosa? 2 rontokan. Berapa dosa? 140 dosa tuh diampuni oleh Allah. Dosa ibu banyak setik. Kalau banyak pak, nih saya instruksikan pak, ibu-ibu, bapak-bapak ya, balik dari sini, pulang dari sini sikat gigi. Bapak-bapak nanti sudah pas di rumah tinggal begini aja nih. Ibu kalau merasa banyak dosa, cium keningnya itu si bapak-bapak dari jam segini nyampe ke subuh, cok adiknya. Bu, pingin hilang dosa nggak? Pingin diampuni dosa nggak sama Allah? Pingin cok bu, tarang si bapakna. Bapak-bapak ngahuleng, Ustad kumaha kalau saya ini nyium si ibunya? Tenang pak, kalau bapak nyium ibunya ya pak, kalau bapak nyium ibunya, 1 kali ciumnya itu sama dengan sodakoh 7.000 kuda. Wah, sodakoh embe tiap tahun hese aing, betul. 1 kali nyium tuh bu, bapak dapat 7.000 kuda. Makanya setiap datang dari mana-mana pak, cium tarangnya itu, taarnya seorang ibu, betul. Pak istri, betul pak. Dari mana saja bapak datang, sini kau gemil, muah. Datang lagi dari sawah, dari kantor, sini kau jenong, muah. Datang lagi dari pengajian pak, cium lagi pak, sini kau jebleh, 7.000 kuda tadinya. Itu budak ngora di Sorono, anak muda ngahulang
Pak Ustadz, saya gimana Pak Ustadz? Tenang, anak muda tenang. Tapi anak muda syaratnya apelnya malam Jumat. Ya, cium tarang pacarnya, sini kok Adinda sayang. Wah, itu sama dengan mencium 7.000 bujur monyet. Ya Allah. Masa sama si anak muda mana untuk bila sumana oh. Duh. Oh, mulai kesarianan ya Ustadz minta nyium. Anak muda udah seneng dia. Ustadz suruh nyium pacar katanya. Jangan naudzubillah sumanao. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah semua khususnya yang hadir di sini mempunyai anak-anak muda ya Bu. Tadi anak muda belum saya sambut. Mudah-mudahan anak muda di sini semuanya menjadi anak-anak muda yang iman. Anak-anak muda yang bisa jadi kebanggaan seorang ibu dan bapak. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekarang ada pertanyaan Ustadz, kenapa sih harus pisan kita punya anak soleh? Kenapa harus punya anak sukses Ustadz? Nih Bu, terkadang kita sebagai orang tua yang mempunyai otak dunia Bu ya. Ini nih ngaji sedikit Bu. Kita suka menyangka bahwa anak yang soleh itu, anak yang sukses itu adalah anak yang yang banyak mobilnya. Betul? Anak yang sukses itu anak yang gedong sigrong rumahnya. Betul Bu? Anak yang sukses itu anak yang banyak duitnya. Anak yang sukses itu anak yang tinggi pangkatnya. Anak yang sukses itu anak yang jadi jenderal, anak yang jadi kapolri, anak yang jadi insinyur. Saya katakan Bu di sini, salah besar. Anak yang sukses bukan anak yang gedong sigrong imahnya Bu, rumahnya. Anak yang sukses bukan anak yang banyak duitnya. Anak yang sukses bukan anak yang banyak mobilnya. Tapi anak yang sukses adalah anak yang suka mendatangi orang tuanya yang lagi sakaratul maut, datang kepada orang tuanya yang lagi sakaratul maut, mendoakan sambil membacakan, wahai ama, wahai bapak, wahai ibu, Allah, Allah, Allah. Eta anak-anak sukses Bu. Datang kepada orang tuanya, betapa bangganya seorang ibu, seorang bapak yang lagi syakaratul maut didatangi dengan anaknya yang tahu babagan agama, yang tahu tentang agama, yang paham agama, mana hak, mana yang batil, tahu tata cara sholat, tahu tata cara menalkinkan orang. Itu anak yang sukses Bu menurut agama. Bisa nuntun kita dengan seksama ketika kita syakaratul maut. Kadang-kadang kita dengan otak dunia suka berpikir anak yang sukses itu anak yang sudah jadi insinyur, yang sudah jadi dokter, jadi apalagi jabatannya tinggi, betul. Tapi anak yang sukses yang sebenarnya adalah anak yang bisa mengimami sholat jenazah kita sebagai orang tuanya. Itu anak yang sukses. Tahu tata cara mengimami sholat jenazah, datang kepada ustadznya, datang kepada kiainya, wahai kang kiai, wahai ustadz, ini adalah orang tuaku, ini adalah ibuku, ini adalah jenazah bapakku, ini yang lagi hidupnya berjasa terhadapku, sehingga saya tahu babagan agama, tahu terhadap mana hak, mana yang batil, tahu tata cara sholat, tahu tata cara ngaji. Saya izinkan untuk mengimami sholat jenazah yang terakhir kalinya untuk ibu saya. Etak Bu anak yang sukses. Terkadang kita suka berpikir anak yang sukses itu anak yang suka ngasih duit, bari nggak tahu itu duitnya dari mana, tahu halal, tahu haram, betul. Anak yang sukses itu anak yang suka ngasih makanan kepada kita, ngirim-ngirim makanan kepada kita, bari kita nggak tahu itu makanan haram apa halalnya, betul. Tapi anak yang sukses adalah anak yang ketika hari Jumat suka datang ke kuburan ibu dan bapaknya, dan di situ dia meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, jangan diadab ini orang tuaku ya Allah. Etak anak-anak sukses Bu. Maka ibu-ibu jamaah, bapak-bapak, kalau kita menginginkan anak yang sukses, mudah-mudahan kita semuanya solusinya adalah anak kita anterin ke pesan. Jangan biarkan anak kita main-main. Betul. Kenapa Ustadz, Kiai?
Harus banget kita punya anak yang sukses. Jangan salah ibu bapak. Ketika kita banyak kita banyak amal, kita banyak sholat, kita banyak ngaji, kita banyak zikir, puasa dan lain sebagainya. Ketika kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita dibiarkan saja mau berbuat apa saja terserah dia, kita tidak tanggung jawab terhadap anak kita, maka ketika kita menemui Allah Subhanahu wa taala, anak kita akan mengajukan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita akan ngabela dirinya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, menanyakan bahwasannya ini orang tuaku waktu di dunia, ini bapakku waktu di dunia, ini ibuku waktu di dunia. Mereka tidak pernah mengajarkan kepadaku ngaji, mereka tidak pernah mengajarkan kepadaku sholat, mereka tidak pernah melarangku maksiat. Maka aku tidak ridho masuk ke neraka kalau tidak bareng dengan bapak ibuku masuk ke dalam neraka. Itu yang kita takutkan, Bu. Kita sudah membawa amal segunung, amal selautan, tetapi ketika menemui Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dayus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahu dayus, bukan? Dayus itu adalah bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak memperdulikan terhadap anak-anak kita. Betul. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pengajian kali ini di Maulid kali ini gampang ya dicernanya. Pertama, kita mudah-mudahan dapat anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan ambandani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi salim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin biwadawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi lim. Allahumma salli semua ala wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak-bapak jamaah ibu-ibu hadirin rahimakumullah, simkuring